Setelah berdiskusi dengan kelompok 2, kami memutuskan menggunakan 7 jurnal yang berbeda. Saya, Intan Ananda, memilih topik transport makromolekul endositosis dengan menggunakan jurnal yang berjudul Endositosis makromolekul yang dimediasi reseptor dan strategi untuk meningkatkan transportnya di sel epitel alveolar. Saya Christian Rahel mengambil permasalahan mengenai bagian transport pasif dengan difusi osmosis dengan jurnal sistem pengiriman obat pompa osmotik. Saya Rum Trijayanti dengan topik transport aktif protein karir mengambil judul transporter membran dalam pengembangan obat dan sebagai penentu pengobatan presisi. Saya Cornelius mengambil topik transfer membran pasif difusi dengan judul jurnal permeabilitas akses lipid membran. Saya Tiara Melianti Fadila dengan topik transport pasif ion channel dengan judul jurnal pori-pori yang terinspirasi secara biologis untuk transportasi ion selektif. Saya Fauzia mengambil topik transport makromolekul eksositosis dengan judul jurnal Mekanisme Penyerapan Seluler, Transportasi Intraseluler dan Eksositosis dendrimer poliamidoamina pada sel kanker payudara yang resisten terhadap banyak obat. Dan terakhir, Kayla yang diwakilkan oleh saya karena Kayla sedang sakit. Dengan jurnal yang berjudul Pompa Proton, Mekanisme Molekuler, Inhibitor dan Aktivator Pemompaan Proton. Baik, dalam permasalahan kali ini saya mengambil jurnal dari ChatGPT yang diberikan referensi, dan ini adalah jurnal dari ChatGPT tersebut dengan judul yang sudah saya translate, yaitu judulnya Sistem Pengiriman Obat Pompa Osmotik. Dalam jurnal ini sudah terverifikasi dengan Correctil 1. Dalam kutipan permasalahan yang saya ambil yaitu, di antara berbagai sistem pelepasan terkontrol, sistem pengiriman obat osmotik menawarkan keunggulan yang signifikan, karena sistem ini menjaga konsentrasi obat plasma yang seragam dan memberikan respon terapeutik yang berkepanjangan. Mereka meminimalkan frekuensi pemberian dosis dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pasien. Sistem ini didasarkan pada osmosis dan tekanan osmotik, serta tidak tergantung pada berbagai faktor gastrointestinal. Dalam pertanyaan yang membuat saya ambil dalam permasalahan kali ini yaitu, bagaimana sistem penghantaran obat berbasis osmosis dapat dirancang untuk memastikan pelepasan obat yang terkonsisten dan stabil, sehingga mampu mempertahankan konsentrasi plasma obat yang uniform, serta mengurangi frekuensi dosis tanpa dipengaruhi oleh variabilitas faktor gastrointestinal. Dengan jurnal solusi yang saya ambil, yaitu dari ini ChatGPT juga, saya mengambil referensi dan ChatGPT menawarkan jurnal ini dan saya memilih jurnal ini dengan judul Osmotic Drug Delivery System dengan Scopus Correctil 1. Dalam jurnal kali ini juga saya sudah mentranslatekan ke bahasa Indonesia, yaitu dalam kutipannya yaitu sistem osmotik merupakan sistem pengiriman obat terkontrol atau CDDS yang paling andal dan dapat digunakan sebagai sistem pengiriman obat oral. Tekanan osmotik dapat digunakan sebagai kekuatan pendorong untuk sistem ini dalam melepaskan obat secara terkontrol. Kecepatan pelepasan obat tidak dipengaruhi oleh faktor gastrointestinal seperti pH, motilitas, dan asupan makan, sehingga menjaga konsentrasi obat plasma seragam. Dalam kutipan ini saya menyimpulkan jawabannya yaitu sistem penghantaran obat berbasis osmosis, khususnya Control Porosity Osmotic Pump atau CPOP, dirancang untuk memastikan pelepasan obat yang konsisten dan stabil dengan memanfaatkan prinsip tekanan osmotik. Obat ditempatkan di dalam inti tabel yang dikelilingi oleh membran semi permeable yang memiliki pori-pori terkendali. Saat tablet berada di saluran gastrointestinal, air dari lingkungan sekitar masuk melalui membran tersebut ke dalam inti tablet, menciptakan tekanan osmotik yang mendorong obat keluar melalui pori-pori membran. Mekanisme ini memungkinkan obat dilepaskan secara konstan atau zero order release, sehingga konsentrasi plasma obat tetap uniform dan fluktuasi yang biasanya terjadi akibat variasi fisiologis gastrointestinal dapat diminimalkan. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuan untuk bekerja sama secara efektif meskipun kondisi gastrointestinal berada antar individu, seperti perubahan pH lambung, motilitas usus, atau adanya makanan
Dengan pelepasan obat ini, yang perlu dikendalikan yaitu frekuensi dosis dapat dikurangi, sehingga pasien tidak perlu mengonsumsi obat secara berulang dalam sehari. Selain itu, formulasi obat dengan agen osmotik yang sesuai memungkinkan tekanan osmotik yang stabil, sehingga laju pelepasan obat tetap terjaga dan terapi dapat berlangsung dengan optimal. Dengan kata lain, desain sistem osmosis ini menjamin konsistensi pelepasan obat, mempertahankan konsentrasi plasma yang stabil, mengurangi jumlah dosis harian, dan tetap efektif tanpa mengurangi pada kondisi fisiologis pasien. Sistem ini seperti CPOP menjadi salah satu metode pengantaran obat oral yang paling andal untuk memastikan efek terapeutik yang stabil dan aman. Sekian.